Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Dwi Andani NPM 1910210310313 akan mempresentasikan mengenai bab MSDMI dalam konteks organisasi yang diampu oleh dosen Ibu Nurhidayati SE MM CSRS CSRA. Metode ekspor impor. Dalam hal ini, suatu organisasi memulai menjual dan memberi barang-barang dan jasa dengan organisasi dari negara lain. Aktivitas ekspor adalah biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya lebih besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah mencukupi. Sedangkan impor adalah istilah yang sudah tak asing lagi dalam perdagangan internasional, yaitu pemasukan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Pada umumnya, pembelian barang impor adalah barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Dalam kasus ekspor impor ini dapat dijelaskan, menurut saya, pembelian barang impor adalah barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Keuntungan diperoleh karena harga barang impor yang bisa dijual lebih murah ketimbang barang atau jasa sama dari produksi di dalam negeri. Orang atau lembaga yang mendatangkan barang impor tersebut dengan diimportir. Salah satu alasan mengimpor adalah barang mendapatkan keuntungan dan sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual di luar negeri dan di dalam negeri. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut dengan devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Umumnya di berbagai negara berkembang, perusahaan multinasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas ekspor impor. Transaksi nasional, pada akhirnya perusahaan ini akan mampu mempengaruhi kondisi ekonomi pada suatu negara. Berikut karakteristik perusahaan multinasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Di sini dapat dijelaskan, maksudnya mempunyai anak perusahaan itu harus mempunyai cabang-cabang agar perusahaan multinasional bisa berkembang lebih tinggi karena sudah memiliki cabang-cabang tertentu yang sudah terkenal di kalangan negara Indonesia maupun di luar negeri. Kedua, teknologi canggih. Dengan adanya teknologi yang canggih, maka perusahaan multinasional akan memperoleh segala hal yang bisa mengalami kenaikan dengan adanya teknologi. Dengan adanya teknologi, maka semua perusahaan akan mampu menggerakkan semua apa yang akan diekspor atau diimpor dalam negeri atau di luar negeri. Ketiga, kontrol terhadap modal. Dengan adanya kontrol terhadap modal, maka perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan. Dari awal harus difikirkan, modal harus terperinci lebih jelas daripada nanti akan mengalami kerugian. Keempat, sistem manajemen dan distribusi secara global. Dengan adanya perusahaan multinasional distribusi secara global, maka perusahaan ini akan lebih besar, lebih pesat lagi untuk mengembangkan produk. Karena produk ini secara global itu harusnya menyeluruh seluruh dunia. Kelima, memiliki visi misi yang mendunia. Dengan adanya visi misi yang mendunia, maka perusahaan multinasional akan memiliki gelar lebih tinggi dan memiliki kriteria kepada seluruh perusahaan lain akan mengalami kenaikan dan memiliki pandangan yang lebih baik dengan adanya visi misi tersebut. Organisasi global. Organisasi global adalah organisasi yang sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Organisasi global mempunyai berbagai unit usaha di berbagai negara yang terintegrasi unit beroperasi sebagai suatu organisasi yang mendunia. Suatu perusahaan multinasional dapat menjadi organisasi global dengan semakin banyaknya unit usaha yang terintegrasi. Tujuan dari organisasi global ini dibentuknya organisasi global untuk bekerja sama demi tercapainya visi dan misi tertentu serta memiliki ketentuan yang disepakati setiap anggota organisasi.
Dengan adanya organisasi global, maka seluruh perusahaan akan mengalami kemudahan dan lebih menyeluruh ke dalam perusahaan tersebut dan lebih mendunia dengan bertujuan untuk bekerja sama demi tercapainya visi misi yang sudah diperoleh dari perusahaan tersebut untuk memiliki ketentuan yang disepakati setiap anggota organisasi. Selanjutnya, mengelola secara internasional. Mengelola secara internasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tata cara berpakaian dan attitude yang baik dan sopan. Dengan dianjurkan dengan tata cara yang baik dengan attitude yang sopan agar semua karyawan perusahaan mengalami tata cara yang baik dalam berpakaian untuk bisa mengelola secara internasional dan memiliki attitude yang baik. Yang kedua, para staf dan tim mengerti mengenai kompetisi asing dan belajar politik, budaya, dan gaya operasi di pasar yang berbeda. Dengan adanya hal ini, maka para staf akan memiliki diri sendiri untuk bisa meninggikan kompetensi dari negara asing agar bisa lebih baik berbahasa asing dengan beroperasi di pasar yang berbeda agar lebih mudah. Yang ketiga, mengerti mengenai tujuan perusahaan itu sendiri dan pendekatan administrasi yang sama pentingnya. Dengan adanya hal ini, maka tujuan perusahaan itu akan lebih dekat mengenai administrasi dan lebih jelas rinci dalam mengelola secara internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.